Kelihatan, Mi? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Jadi kita mulai, Mi, untuk langsung Mi kita bahas dua-duanya untuk ekstremitas inferior sama topografi. Nah, jadi untuk miologi ekstremitas inferior itu ada beberapa regio, jadi regio gluteus dulu, kemudian daerah femoris, kemudian di cruris dan di cruris dan pedis. Oke, kemudian ini ya otot-otot yang terdapat di regio gluteus, ada tensor fascia lata, gluteus maximus, medius, dan minimus, musculus piriformis, musculus gemellus superior inferior, musculus obturator internus, dan musculus quadratus femoris. Nah, ini aspektus lateral dari regio gluteus. Nah, ini musculus tensor fascia lata. Nah, jadi otot-otot di regio paha atau femoris itu dia dibungkus sama ada namanya fascia lata. Jadi pembungkus otot itu fascia lata yang di luar. Kemudian di daerah lateral fascia lata akan menebal, membentuk tractus iliotibialis. Nah, musculus tensor fascia lata dia nanti akan melekat di sini di tractus iliotibialis. Makanya namanya musculus tensor fascia lata karena dia melekat di fascia lata. Nah, ini musculus gluteus maximus. Nah, ini penulisannya musculus tensor fascia lata. Oke, musculus gluteus maximus. Ada 3 musculus gluteus maximus, medius, dan minimus. Kalau yang paling superficial ini, musculus gluteus maximus. Oke, nah kalau ini aspektus posterior. Nah, kalau misalkan kita angkat musculus gluteus maximus, maka bisa kita lihat musculus gluteus medius dan minimus. Nah, ini yang ini musculus gluteus maximus, dia melekat di sekitar daerah lateral dari os sacrum, kemudian di daerah ilium juga, dia nanti akan menyilang ke sini. Dia menutupi semua otot-otot yang berada di profunda ini. Nah, kalau diangkat, maka kelihatan ini musculus gluteus medius dan minimus. Gluteus medius dia berorigo di daerah sini, linea glutea, antara linea glutea posterior dan anterior. Kalau yang minimus dia di antara linea glutea anterior dan inferior. Oke, ini tampakan kadavernya. Kalau diangkat gluteus maximus dan medius, maka kelihatan yang minimus. Nah, ini medius, musculus gluteus medius. Oke, ini diangkat musculus gluteus maximusnya. Nah, ini lebih jelasnya bisa dilihat musculus gluteus maximus. Oke, ini musculus gluteus medius. Nah, dari linea glutea sampai ke daerah lateral dari trochanter, daerah anterior. Nah, ini musculus gluteus minimus. Oke, dia lebih profunda, paling kecil dan lebih profunda. Oke, kemudian musculus piriformis ini. Musculus piriformis, dia melekat di facies anterior dari os sacrum, kemudian ini musculus gemellus superior. Jadi gemellus itu artinya kembar, nah. Kembar, jadi nanti kalau misalkan kalian belajar di blok reproduksi, semester 4 kayaknya, blok reproduksi itu ada namanya kehamilan gemellus, jadi dia kembar. Karena ini bentuknya kembar, sama, makanya kita sebut musculus gemellus superior dan inferior. Kalau ini melekat di spina, kalau ini melekat di tuber ischiadicum. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini akan lewat musculus obturator internus. Dia melekat pada foramen obturatorium, khususnya di membrana obturatoria. Kemudian ini musculus quadratus. Oke. Ini musculus gemellus. Oke, lihat tadi dulu nah, musculus piriformis ini yang paling superior. Kalau ini tadi yang gluteus minimus, di bawahnya ada musculus piriformis. Oke, ini gemellus superior. Oke, nah. Musculus gemellus inferior. Terus di tengah-tengahnya ada musculus obturator internus. Jadi kalau misalkan mau lihat musculus obturator internus itu lihat arahnya, nah. Arahnya itu dia bakal lewat di foramen obturatorium. Jadi dia nanti dari ini.
Nah, ini musculus quadratus femoris agak segi empat. Kemarin ada juga kita belajar di daerah ekstremitas superior ada pronator quadratus. Nah, sama ini bentuknya. Tapi ini di daerah di daerah regio glutea, makanya musculus quadratus femoris. Oke, nah untuk otot-otot regio femoris untuk anterior ada musculus psoas major, musculus psoas minor, musculus iliacus, musculus vastus medialis, vastus lateralis, dan di tengahnya ada vastus intermedius, kemudian musculus rectus femoris, dan musculus sartorius. Nah ini, musculus iliacus. Nah, dia melekat di daerah ilium, os ilium. Kemudian ini musculus psoas major. Nah, kadang juga kita sebut ini musculus iliopsoas. Nah, kadang bergabung karena sebenarnya origonya dia insertionnya sama, Jim. Tapi origonya beda. Tapi kadang juga ini kalau misalkan ditunjuk satu, tapi sebaiknya kalian jawab saja musculus iliacus, kemudian ini musculus psoas major. Oke, ini musculus sartorius yang menyilang di daerah anterior femur paha. Oke. Kemudian ini musculus vastus lateralis. Ini musculus rectus femoris. Nah, ini musculus rectus karena lurus dari superior ke inferior ke tibia nanti. Kemudian vastus medialis. Oke, di tengah-tengahnya ada vastus intermedius. Nah, kalau diangkat yang musculus rectus maka bisa kelihatan ini intermedius. Oke, saya perlihatkan musculus iliacus, musculus psoas major, musculus sartorius ini yang menyilang. Ini musculus rectus femoris, musculus rectus lateralis. Ini salah ini nih. Ini musculus vastus. Nah, kalian ubah nanti nih, musculus vastus lateralis. Ini vastus medialis. Nah, salah penulisan ini. Ini vastus intermedius. Oke, nah untuk otot-otot quadriceps femoris, jadi otot-otot yang terletak di anterior paha atau regio femoris, dia dibentuk oleh musculus vastus medialis, intermedius, musculus vastus lateralis, dan musculus rectus femoris. Jadi dia nanti otot-otot yang gunanya untuk untuk ekstensi. Nah ini sama tadi musculus vastus lateralis, medialis, musculus rectus femoris. Nah, ini musculus rectus femoris. Ini musculus vastus lateralis, vastus medialis. Nah, ini musculus vastus intermedius. Nah, untuk otot-otot regio femoris medial, nah untuk dari regionya ini bisa kita lihat kalau di daerah medial itu kebanyakan untuk aduksi. Nah, jadi ada gerakan namanya abduksi dan aduksi. Kalau abduksi yang menjauhi sumbu tubuh, aduksi yang mendekati. Makanya dia aduksi karena dia terletak di daerah medial. Nah, ini ada musculus gracilis, musculus pectineus, musculus adductor longus, brevis, musculus adductor magnus, dan musculus obturator externus. Nah, ini musculus pectineus, musculus pectineus, dia melekat di pecten osis pubis, kemudian ke daerah femur. Nah, ini yang dua musculus adductor longus, musculus gracilis yang ini nomor 3. Kemudian ini musculus obturator externus, sama tadi dia melekat juga pada foramen obturatorium, tapi insersionya berbeda. Dia lebih di daerah posterior, di sekitar trochanter ini. Kemudian ini musculus adductor brevis. Nah, ini brevis. Kalau diangkat musculus adductor brevis, maka kelihatan juga ini musculus adductor magnus yang paling lebar ini. Ini musculus adductor magnus. Kalau ini belum diangkat musculus adductor brevisnya. Nah, ini musculus pectineus.
Musculus adductor longus, dia yang lebih panjang ke daerah inferior. Ini musculus adductor longus, kemudian musculus gracilis. Nah, ini musculus obturator externus. Kalau yang internus tadi terletak di regio glutea. Nah, ini musculus adductor brevis, musculus adductor magnus. Nah, untuk otot-otot regio femoris posterior, ini yang membentuk musculus biceps femoris. Biceps artinya karena dia dua kaputnya ada yang longum dan brevis. Musculus semitendinosus dan semimembranosus. Oke, ini untuk musculus semitendinosus. Ini. Dia tendonnya panjang ini. Semimembranosus yang ini. Kalau diangkat semi ini bakal kelihatan jelas ini semua bagian dari semimembranosus. Nah, untuk yang di sebelah lateral akan kelihatan musculus biceps femoris. Ini yang longum, kalau brevisnya cuma sampai sini, origonya dari sini ke sini. Semitendinosus, semimembranosus. Nah, ini musculus biceps femoris. Nah, yang membentuk otot-otot hamstring itu, jadi ada namanya kumpulan otot yang kita sebut sebagai otot-otot hamstring. Nah, otot-otot hamstring ini yang paling sering mengalami cedera pada atlet olahragawan. Kadang cedera daerah ininya tiba-tiba nyeri. Nah, ini salah satunya karena kelainan pada otot hamstringnya. Nah, yang membentuk otot hamstring itu ini. Musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, semimembranosus, dan adductor magnus. Ini. Nah, biceps femoris, ini semitendinosus. Yang panjang tendonnya. Semimembranosus ini, karena dia bentuknya berbentuk seperti membran, makanya kita sebut sebagai semimembranosus. Ini aduktor. Nah, ini musculus adductor magnus. Musculus semitendinosus. Keingat dia yang terletak di superficialnya semimembranosus nih. Ini semimembranosus. Musculus biceps femoris caput longum. Kalau brevisnya tidak kelihatan di sini. Kemudian otot-otot cruris posterior superficial. Ada musculus gastrocnemius, musculus plantaris, dan musculus soleus. Oke, ini musculus gastrocnemius. Oke, kemudian ini musculus soleus. Nah, saya perlihatkan langsung. Ini musculus gastrocnemius. Dia menghubungkan dari dua ini, dari femur ke daerah regio cruris. Oke, nanti dia akan melekat tendonnya ke daerah ini calcaneus. Dia akan berujung di calcaneus melalui tendon ini namanya tendon Achilles atau tendon calcaneus. Ini tendon Achilles. Dia nanti bergabung sama musculus soleus. Dia tendonnya sama melalui tendon Achilles. Nah, ini dua. Oke, ada yang destra sinistra, musculus gastrocnemius. Ini musculus soleus, kalau diangkat musculus gastrocnemius akan kelihatan musculus soleus. Nah, ini musculus plantaris dari superior di daerah epicondylus lateralis ke daerah fibula. Nah, dia akan menyilang begini. Ini musculus plantaris. Nah, untuk itu tadi yang superficial, kalau yang profundanya ini musculus popliteus, musculus flexor hallucis longus, dan musculus flexor digitorum longus, serta musculus tibialis posterior. Nah, ini musculus popliteus. Oke, saya langsung memperlihatkan supaya cepat ini. Musculus popliteus ini. Oke, jadi dia melekat di daerah ini epicondylus lateral.
Kemudian dia insertionnya di daerah ini, superior dari origo musculus soleus. Ini musculus soleus sudah diangkat di daerah superiornya, dia insertion. Oke, ini musculus tibialis posterior. Nah, musculus tibialis posterior. Musculus flexor digitorum longus. Ini flexor hallucis longus. Oke, ini tadi supaya mengerti, perlihatkan gambarnya. Nah, musculus tibialis posterior ini. Flexor digitorum ini. Dia lihat tendonnya, dia ada 4 ini. Dia nanti ke daerah jari-jari. Kemudian ini flexor hallucis longus. Oke. Nah, lihat ini flexor digitorum, dia menyilang dari tendonnya ini, flexor hallucis longus. Dia nanti semuanya ini otot-otot flexor bakal lewat di sini, di kanal ini, tarsal kanal. Nah, bersama dengan ini nervus sama arteri semua akan lewat di situ. Nanti kalau misalkan kalian belajar di blog, ada kelainan nanti namanya tarsal tunnel syndrome. Kalau bisa tertekan di sini, kemudian nyeri karena tertekan nervusnya. Nah, ini gambaran ininya. Nah, tibialis posterior, flexor digitorum longus, ini. Musculus flexor hallucis longus. Dia yang di daerah lateral. Ingat saja ini urutannya juga. Ini flexor digitorum longus di medial, ini di lateral. Nah, untuk otot-otot cruris anterior, ada musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, dan musculus fibularis tertius. Musculus tibialis anterior. Oke, ini musculus tibialis anterior. Oke, kemudian musculus extensor hallucis longus. Ini. Musculus extensor digitorum longus. Karena jadi bedakan tadi musculus extensor hallucis longus itu dia ini. Dia di daerah kalau diangkat musculus tibialisnya baru kelihatan musculus extensor di hallucis longusnya. Kalau ini yang ditunjuk cuma tendonnya, karena kalau dari sini tidak kelihatan, maka ini tendonnya saja. Ini musculus peroneus tertius. Ini musculus tibialis anterior, extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus. Ingat kalau extensor itu letaknya di daerah anterior, karena untuk ini dorsofleksi, kalau ya tadi yang posterior untuk plantar fleksi. Nah, jadi kalau diangkat ini musculus extensor digitorum longus, maka kelihatan otot-ototnya di sini. Musculus extensor hallucis. Ini cuma tendonnya. Kemudian musculus fibularis tertius ini di anterior. Dia melekat di daerah os fibula, makanya musculus fibularis. Otot-otot cruris lateral, musculus fibularis longus atau musculus peroneus longus itu sama Ji, nama lainnya musculus fibularis brevis atau peroneus brevis. Oke, ini fibularis longus. Ini yang lebih pendek, brevis. Musculus fibularis longus brevis. Kalau ini musculus apa? Ini soleus. Nah, tadi ini kan gastrok, musculus gastrocnemius, di profundanya ada musculus soleus yang sama-sama melekat di tendon Achilles. Nah, musculus fibularis longus atau musculus peroneus longus. Ini musculus fibularis brevis atau musculus peroneus brevis. Sudah. Tidak ada ininya di regio
apa? Pedis. Iya, tidak ada. Mungkin ini kalian ikut saja ini nah, karena yang kirim Dokter Asti ini saya lihat tidak ada regapedisnya, jadi ini saya tidak bisa jelaskan juga. Oke, sebelum kita lanjut ke topografi, ada yang mau ditanyakan? Sambil ini berpikir-pikir, saya langsung saja paling share screen dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ini nah, langsung saja ini. Sudah ada grupnya. Saya suruh tadi bikin grup. Grup Bikin grup. Jadi kalau misalkan nanti ada lagi ini, bisa lewat grup saja. Atau ada yang mau kalian tanyakan, bisa lewat situ saja kalau misalkan malu-malu bertanya. Oke, ini untuk topografi. Jadi pertama itu kita bahas dulu tentang ini apa namanya? Oh, ini plexus brachialis. Oke. Sudah pernah masuk anunya Kak kuliahnya ini tentang topografi? belum pernah Kak. Oh, belum pernah, Di. Tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Sebelum, karena pasti pusing-pusing ini. Saya carikan dulu di anunya. Oh ya, ada Miss Safira? Ada Mika. Oh iya. Nah ini plexus brachialis. Nah, jadi plexus itu dia anyaman saraf nah yang terletak di ekstremitas superior, namanya plexus brachialis. Nah, untuk plexus brachialis itu dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis segmen C5 sampai T1. Jadi kalau kemarin kita belajar di tulang itu vertebra itu ada sampai vertebra C7 nah. Tapi kalau misalkan saraf nervus spinalis yang keluar itu sampai C8. Jadi di daerah inferior foramen intervertebralis yang berada di antara vertebra C7 dan T1 itu ada keluar namanya nervus spinalis segmen C8. Kalau nervus spinalis itu sampai C8, kalau vertebranya cuma ini sampai 7. Nah, jadi ini nervus medula spinalis akan di daerah anterior akan keluar radix anterior, di posterior akan keluar radix posterior, nanti akan menyatu di sini membentuk nervus spinalis. Nah, ini semua membentuk nervus spinalis. Nah, nervus spinalis itu bercabang, ada yang ramus posterior ke sini, yang ke posterior, yang kecil ini, dan ada yang ke anterior yang ini, yang abu-abu ini, ramus anterior. Nah, ramus anterior nanti ini akan membentuk anyaman atau plexus, membentuk plexus brachialis. Nah, untuk ramus anterior C5 dan C6, dia akan bergabung membentuk trunkus superior. Ini, kalau yang C7 dia akan berjalan sendiri, dia nanti akan membentuk trunkus medius. Nah, jadi dia hanya dari C7, trunkus medius. Kemudian trunkus inferior dibentuk oleh ramus anterior C8 dan T1. Nah, kemudian trunkus superior, trunkus medius, dan trunkus inferior ini semua punya cabang
anterior dan cabang posterior. Jadi trunkus superior ada cabang anteriornya, ada cabang posteriornya juga. Begitupun medius dan inferior. Nah, untuk semua cabang posterior nanti akan menyatu. Jadi ketiga-tiganya cabang posterior dari trunkus ini, yang ketiga trunkus akan menyatu membentuk fasciculus posterior. Nah, ini fasciculus posterior. Nah, ramus cabang anterior dari trunkus superior dan trunkus medius akan membentuk fasciculus lateralis. Nah, ini letaknya di lateral, ini di medial. Nah, kalau yang cabang anterior dari trunkus inferior, dia hanya membentuk satu sendiri saja, membentuk fasciculus medialis. Nah, kalau tadi yang posterior 3 dari semua trunkus, makanya semua inervasinya dia dari C5 sampai T1. Kalau ini tadi cuma dari yang fasciculus lateralis cuma dari ini C5, C6, C7. Lihat anunya arahnya ini. Nah. Dari sini. Jadi kalau yang lateralis dia tidak dapat dari C8 dan T1. Kalau yang posterior dia dapat semua dari C5, C6, C7 sampai T1. Begitupun medialis cuma dari yang ini C8 dan T1. Nah, fasciculus lateralis, posterior dan medialis ini nanti akan membentuk cabang terminalis yang di ujungnya. Nah, untuk yang posterior, fasciculus posterior akan ke lateral membentuk nervus axillaris. Ya, nervus axillaris. Oke, nervus axillaris ini nanti akan akan lewat di kolum chirurgicum bersama dengan arteri circumflexa humeri posterior. Oke, kalau yang nervus radialis ini akan lewat di sulcus spiralis atau sulcus nervi radialis. Kemarin di osteologi diingat lagi ada sulcus di daerah posterior humerus, namanya sulcus spiralis. Di situ nanti akan lewat nervus radialis. Nah, untuk fasciculus lateralis dan fasciculus medialis akan membentuk ini nervus medianus. Jadi dia akan bergabung membentuk nervus medianus. Berarti nervus medianus ini dapat inervasi dari C5, C6, C7, C8 sampai T1. Nah, karena lihat arahnya semua dari ini. Nah, bisa dari sini, dia juga dapat dari sini. Dia dapat juga dari fasciculus medialis, dari trunkus inferior, berarti dapat juga dari C8 dan T1. Oke. Kalau fasciculus lateralis juga ada yang ke lateral membentuk nervus musculocutaneus. Ini, nervus musculocutaneus. Kemudian yang di medial, fasciculus medialis akan membentuk nervus ulnaris. Yang ini. Nah, ini nanti akan lewat di tengahnya ini. Jadi ini, nah dia tandanya dia bentuknya kayak huruf M ini. Nah, nanti akan lewat di situ di tengahnya arteri axillaris. Oke. Sudah ini, Mi. Sudah paham? Coba saya ini kan tampilkan gambaran kadavernya. Kayak ini. Nah, ini plexus brachialis. Kayak ini ramus anterior nervus spinalis C5, ini C6, C7, C8, dan ini T1 di daerah posterior sini ada T1. Nah, nanti akan membentuk bersama-sama membentuk trunkus superior. Kayak ini trunkus medius, ini inferior. Ini bergabung dari sini inferior. Nah, ini cuma sendiri saja tadi dari C7. Nah, ada tadi cabang anterior dan posteriornya. Kalau yang posterior membentuk ini fasciculus posterior. Kalau yang anterior antara trunkus superior dan medius membentuk fasciculus lateralis. Kalau yang trunkus inferior membentuk fasciculus medialis. Oke. Ini fasciculus medialis atau fasciculus inferior, bisa nama lainnya.
Kemudian ini nanti ada cabang terminalnya. Ini nata bentuknya yang di anterior itu kayak huruf M ini. Ini nervus musculocutaneus. Nah, yang ke lateral. Kalau nervus medianus ini yang di tengah dibentuk dari fasciculus lateralis dan medialis. Kayak ini. Kemudian nervus ulnaris yang ini. Di yang paling medial. Oke. Kalau ini nervus radialis. Yang tadi yang di posterior dari fasciculus posterior, fasciculus posterior ini. Kalau ini nervus axillaris, dia ke daerah aksila, jadi nanti dia menginervasi otot-otot ini musculus deltoideus. Kalau musculocutaneus itu musculocutaneus dia vaskularisasi musculus brachialis, musculus biceps sama coracobrachialis. Kalau medianus nanti ke arah antebrachium sama ke arah ini. Kalau ulnaris dia nanti juga akan ke bawah. Oke, kemudian selain struktur saraf juga lewat di sini pembuluh darah. Nah, ini arteri subclavia. Oke, arteri subclavia. Kemudian ada arteri axillaris. Jadi yang keluar dari jantung itu ada namanya arcus aorta, yang ini ada namanya arcus aorta, kemudian akan bercabang menjadi arteri brachiocefalica, nanti akan bercabang menjadi arteri subclavia. Jadi ini nanti akan ke daerah lengan. Ada juga arteri jugularis. Ini nanti ke atas ke daerah jugularis communis, nanti akan ke daerah kepala. Kalau ini dia ke daerah lengan, arteri subclavia. Nah, nanti melanjutkan diri menjadi ini arteri axillaris. Nah, jadi kapan dia berubah nama menjadi arteri axillaris? Di sini ada costa 1. Tapi di sini di gambar ini tidak kelihatan. Jadi kalau misalkan dia sudah lewat costa 1, maka bisa itu sudah menjadi arteri axillaris. Oke, kemudian ada musculus teres mayor juga. Nanti sih ada musculus teres mayor. Nah, kalau sudah lewat musculus teres mayor, maka arteri axillaris itu sudah berubah nama menjadi arteri brachialis. Yang ini. Oke, nah. Oke, lihat juga nah ini arteri brachialis itu dia lewat di antara plexus brachialis ini. Jadi ini kan arteri radialis di lateral. Kemudian arteri radialis, nervus radialis di lateral, kemudian nervus medianus di medialnya dari arteri brachialis. Jadi ini salah satu tanda untuk identifikasi yang mana arteri dan yang mana nervusnya. Kalau arteri juga kelihatannya jelas karena dia lebih besar begini. Oke. Nah, ini gambar penunjukan satu-satu. Oke, ini nervus axilar, medianus, ini arteri brachialis. Kalian lihat saja nanti satu-satu di ini saya bagikan di slide-nya. Kalian perhatikan satu-satu. Ini nervus radialis. Oke, ini ramus anterior segmen C5. Nah, kalian lihat ini saja satu-satu. Nanti lihat yang mana fasciculus itu dibedakan, yang mana trunkus. Oke, kita lanjut untuk vena. Vena superficial dari ekstremitas superior itu dibentuk sama ini vena cephalica, vena basilica. Nah, vena cephalica itu dia di lateral yang ini. Vena cephalica dari lateral sini kemudian naik, nanti akan bermuara ke vena axilar. Kemudian yang di medial ini ada namanya vena basilica. Oke, vena basilica. Nah, di fossa cubiti ini kan fossa cubiti itu articulatio cubiti, ada namanya fossa cubiti.
Nah, di fossa cubiti itu yang ini ada penghubung namanya vena mediana cubiti yang menghubungkan vena cephalica dan vena basilica. Kalau vena basilica nanti bermuara ke vena brachialis. Kayak ini vena cephalica, vena mediana cubiti, vena basilica. Oke, nah ini tadi kelanjutan dari plexus brachialis, cabang terminalnya dari plexus brachialis. Nah ini nervus radialis. Oke, jadi nervus radialis tadi lewat di sulcus spiralis, toh jadi di posterior dari os humerus ada sulcus spiralis, di situ lewat nervus radialis. Dia akan melengkung di sekitar anterior dari epicondylus lateralis. Dia terletak di profunda dari ini, musculus brachioradialis. Nah, ini kan brachioradialis, toh musculus brachioradialis, di profundanya ada nervus radialis. Oke, tadi saya bilang nervus radialis itu terletak di lateral dari arteri brachialis, toh. Kalau nervus medianus di sebelah ini medialnya. Nah, nanti ini nervus medianus akan menyilang. Jadi kan tadinya dia di lateral, kemudian dia menyilang. Oke, ini nervus medianus menyilang. Nah, ini arteri brachialis. Dia akan bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris di fossa cubiti. Ini kan fossa cubiti. Ada ini fossa cubiti dibentuk antara otot-otot ini, antara brachioradialis, flexor carpi. Nah, itu membentuk fossa cubiti. Di situ ada arteri brachialis yang bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ini ulnaris. Nah, ini arahnya, lihat saja arahnya. Kalau yang ke lateral kan ini lateral kan os radius kan di lateral, ulna di medial. Makanya yang ke lateral os radialis, yang ke medial ulnaris. Oke, kemudian ini arteri ulnaris. Kemarin di osteologi kita sudah belajar juga tentang struktur sulcus nervi ulnaris yang terletak di posterior epicondylus medialis. Nah, di situ nanti akan lewat nervus ulnaris. Jadi ini yang ke posterior. Nah, ini nervus ulnaris. Nah, ini nervus radialis, arteri radialis, nervus ulnaris, arteri brachialis, nervus medianus, again, arteri ulnaris. Nah, ini untuk di daerah manus ada arcus palmaris atau polaris superficialis. Nah, arcus palmaris atau polaris superficialis ini dibentuk oleh arteri ulnaris. Ya, ini arteri ulnaris. Kan di sini ada arteri radialis. Nah, arteri radialis itu ada cabang superficialnya. Nah, cabang superficialnya nanti akan beranastomose. Beranastomose itu bergabung dengan arteri ulnaris ini membentuk arcus, jadi kayak melengkung begini membentuk arcus. Nah, arcus palmaris superficialis ini nanti akan bercabang menjadi arteri digitalis palmaris communis. Ini arteri digitalis palmaris communis, jadi ada 3 cabangnya ini. Arteri palmaris digitalis palmaris communis, kemudian bercabang menjadi arteri digitalis palmaris proprius yang ke daerah lateral dari phalanx. Nah, jadi bercabang 2 di sini. Yang komunis bercabang 2 menjadi arteri digitalis palmaris proprius. Kalau yang ditunjuk ini berarti arteri digitalis komunis, palmaris komunis. Kalau yang ditunjuk daerah sini cabangnya berarti itu arteri digitalis palmaris proprius. Oke, ini arcus palmaris superficial. Nah, lihat saja nanti. Nah, ini untuk ekstremitas inferior itu berasal dari ini flexus lumbosacralis. Tunggu dulu, saya jelaskan dulu ininya karena kalian belum masuk ini nanti, belum masuk kuliahnya, jadi pasti masih bingung-bingung.
ini. Nah, oke, nah ini ada plexus lumbalis dan plexus sacralis. Kadang juga kita gabung menjadi plexus lumbosacralis. Nah, kalau plexus lumbalis itu dari ini. Ada yang bilang dari T12, ada referensi juga yang bilang dari L1 sampai L4. Kalau plexus sacralis dari ini L4 sampai S3. Nah, untuk plexus lumbalis ini nanti akan menyatu L1 sama L2, nanti kalian lihat saja sendiri. Nah, itu nanti ada cabang terminalnya juga. Ada nervus iliohipogastrik. Oke. Nervus ilioinguinals, nervus genitofemoralis. Ini nanti akan ke daerah musculus cremaster di daerah genital pria. Kemudian nervus cutaneus. Cutaneus itu artinya kulit, nah, kutan. Cutaneus femoris lateralis. Jadi dia untuk ini apa namanya? Sensorik. Kemudian nervus femoralis. Nah, ini yang ini yang penting sebenarnya kalian lihat nervus femoralis. Nah, nervus femoralis itu lihat cabangnya dia dari mana. Dari ramus anterior, nervus spinalis level L2, L3 dan L4. Nah, dari L2 sampai L4. Kemudian ada juga namanya nervus obturatorius. Ini. Dari ini juga dari L2 sampai L4. Jadi ini penting juga. Ini yang paling ini saja. Ingat saja ini nervus obturatorius dari L2 sampai L4 sama dengan nervus femoralis. Kemudian untuk plexus sacralis, oke, ada cabangnya nervus gluteus superior yang akan menginervasi musculus gluteus medius dan minimus. Kalau inferior ini untuk gluteus maximus. Oke. Kemudian nervus ischiadicus. Oke, dia dari L4 sampai S3. Tunggu dulu. Oke. Jadi nervus ischiadicus tadi dari segmen L4 sampai S3. Kemudian ada nanti nervus ischiadicus akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Nah, ini tibialis yang ke posterior, fibularis communis nanti yang ke anterior. Oke, udah. Kita ini langsung ke ini nervus femoralis. Jadi nervus femoralis itu dia terletaknya di anterior. Jadi dia untuk inervasi musculus quadriceps femoris. Tadi yang 4 itu ada vastus. Yang kalian ingat ini vastus lateral, medial, rectus femoris sama intermedius. Nah, sama musculus pectineus juga diinervasi sama nervus femoralis. Kemudian untuk ada juga namanya nervus obturatorius. Dia nanti akan lewat foramen obturatorium. Nah, oke. Nanti akan menginervasi daerah otot-otot medial ini untuk aduktor magnus, brevis, longus, dan sebagainya. Musculus gracilis ini juga musculus gracilis. Kalau sartorius tadi sama nervus femoralis. Nah, sartorius. Nah, ini nervus femoralis yang ini dia ke daerah anterior paha. Nah, di daerah medialnya ada arteri femoralis. Oke, ini arteri femoralis yang besar. Oke, nah, arteri femoralis ini dipotong nah arteri femoralisnya. Nah, arteri femoralis itu ada nanti cabangnya ke posterior namanya arteri profunda femoris. Jadi otot-otot di sebelah profunda itu diinervasi sama arteri profunda femoris. Kalau ini
kelanjutannya arteri femoralis nanti akan ke inferior. Kemudian di medialnya lagi ada ini vena femoralis. Nah, ada vena femoralis. Oke, jadi kalau arteri femoralis ini cabang dari arteri iliaca externa. Jadi dari aorta abdominalis, jadi pembuluh darah besar di daerah perut itu aorta abdominalis akan bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra sinistra, kemudian arteri iliaca communis bercabang menjadi arteri iliaca externa dan interna. Kemudian arteri iliaca externa mempercabangkan lagi arteri femoralis yang ini. Oke. Nah, kemudian nervus saphenus. Nah, ini nervus saphenus itu cabang dari nervus femoralis. Jadi dia inervasi kulit atau kutis dari regio medial paha dan medial cruris. Oke, ini kalian lihat saja satu-satu, nanti saya bagikan slide-nya. Ini nervus saphenus, vena femoralis, arteri femoralis, nervus obturatorius. Oke, sudah. Ini arteri profunda femoris. Oke. Nah, untuk yang posterior, kalau diangkat musculus gluteus maximus bisa kelihatan ini. Ini tadi musculus piriformis, ada foramen atau lubang di antara otot tersebut, musculus piriformis dan gemellus itu ada lubang. Nanti di situ akan lewat nervus ischiadicus. Nah, ini ingat nervus ischiadicus dia berasal dari plexus sacralis, plexus sacralis. Oke. Ini dia akan menginervasi otot-otot di daerah posterior. Ingat saja tata letaknya. Daerah posterior. Kemudian dia akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus peroneus fibularis atau nervus peroneus communis. Oke, nervus peroneus communis. Nah, dia nervus peroneus communis ini ke anterior. Dia menyilang di daerah kolum fibula. Oke, jadi dia kemarin kita ingat lagi ada kolum fibula, kaput dan kolum. Jadi dia akan mengelilingi itu kolum, akan lewat di situ. Jadi kalau ini klinisnya nanti kalau ada kelainan di kolum fibula, apakah fraktur dan sebagainya, itu bisa mengenai nervus peroneus communis. Oke, ini nervus tibialis yang ke posterior. Oke, kemudian ada arteri poplitea. Arteri poplitea kelanjutan dari arteri ini femoralis. Nah, kelanjutan dari arteri femoralis. Ini vena poplitea, sama saja. Biasa kalau arteri dan ini tuh biasa mengikuti G sama nama arterinya kalau vena. Ada arteri poplitea, berarti ada juga vena poplitea. Oke, kemudian vena poplitea ini ada dia semua pembuluh darah yang dari superficial itu ada vena sapena parva dan vena sapena magna. Nah, vena sapena parva itu yang ke daerah inferior ini di daerah posterior. Kalau magna itu lebih besar, nanti kalian lihat di atlasnya, ada itu di atlas. Kalau magna yang lebih besar di daerah lebih ke medial, kalau yang vena sapena parva ini yang posterior, ini bisa kelihatan. Ini sudah terpotong ini, vena sapena parva. Kalau magna itu tidak masuk di arteri di vena poplitea, dia naik nanti ke sini, kemudian masuk ke vena femoralis sini. Nah, kalau ini vena sapena lewat sini, lewat vena poplitea. Oke, ini nervus ischiadicus. Oke, arteri poplitea, vena poplitea. Oke, vena sapena parva. Nervus peroneus communis. Nervus tibialis. Nah, ini regio cruris posterior. Ada arteri poplitea, tadi yang kelanjutannya arteri poplitea bercabang dua menjadi arteri tibialis anterior dan arteri fibularis.
Oke, nah. Arteri tibialis posterior ini. Oke. Kemudian ada juga arteri tibialis anterior. Nah, ini kenapa bisa dikatakan anterior? Karena dia nanti akan ke anterior melalui melalui membran yang di antara ini, membran interosea. Jadi kan kemarin ada membran interosea yang di antara os fibula dan os tibia. Nah, di situ akan lewat menembusi membran itu ke anterior. Kalau dari gambar ini tidak kelihatan sih. Oke, kemudian arteri tibialis posterior. Oke, nanti akan bercabang menjadi ini arteri fibularis. Nah, arteri tibialis posterior bercabang menjadi arteri fibularis. Oke, ini nervus tibialis. Nah, ingat tadi cabang dari apa? Cabang dari nervus sciaticus. Oke, ini kalian lihat satu-satu nanti pelajari. Nah, ini tadi nervus sciaticus dia bercabang menjadi nervus peroneus communis dan nervus melanjutkan ke bawah menjadi nervus tibialis. Nah, ini nervus peroneus communis dia melewati kolum fibula. Kemudian dia bercabang dua lagi menjadi nervus peroneus communis, menjadi nervus peroneus superficial dan profundus. Oke, ini nervus peroneus profundus yang nomor 2. Oke, ini yang superficial. Nah, kalau yang profundus itu dia inervasi otot-otot anterior. Kalau yang superficial dia kebanyakan untuk kulit di daerah fibula, regio ini fibula dan otot-otot musculus extensor ini. Musculus extensor igitorum. Kemudian arteri tibialis anterior. Nih. Nah, kemudian ini tadi tuh ingat tadi arteri tibialis anterior cabang dari arteri obliteana. Arteri tibialis anterior nanti kalau sudah lewat lewat articulatio talocruralis maka akan berubah menjadi arteri dorsalis pedis. Dorsalis pedis. Nervus peroneus communis ini nah lihat satu-satu. Arteri dorsalis pedis. Oke. Nervus tibialis. Nervus tibialis itu ke daerah tadi lewat di mana ada tadi kanal toh kanal di daerah tarsal itu yang dilewati juga otot-otot flexor. Nanti di situ juga akan lewat nervus tibialis. Nah, nervus tibialis nanti akan bercabang di daerah telapak kaki atau di daerah plantar menjadi nervus plantaris lateralis dan nervus plantaris medialis. Oke, ini plantaris lateralis dan medialis. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Jadi itu kalau topografi itu kalian hafal saja juga letaknya, kemudian hafal cabang dari mana. Karena biasa kalau ujian, itu kalau misalkan yang ditunjuk, misalnya ditunjuk arteri radialis lah, misalkan arteri radialis, terus ditanyakan cabang dari apa yang mempercabangkan dari struktur yang ditunjuk. Berarti kalian harus jawab, bukan jawab arteri radialis, berarti jawab apa yang mempercabangkan. Berarti arteri brachialis. Nah, jadi ingat itu, dia cabangnya dari mana, sama dengan nervusnya, nervus apa bercabang di mana, kemudian dia bercabang di daerah apa, gitu. Kayak tadi nervus peroneus communis, dia bercabang di kolum
fibula. Ingat saja strukturnya supaya ini. Itu sih kalau ini. Sama kalau otot juga ingatnya fungsi juga harus dihafal karena kalau ujian teori pasti ditanyakan fungsi. Kalau saya dulu pas ujian praktikum itu kadang gabung dengan teorinya. Jadi kalau misalkan kayak ditunjuk ototnya, malah yang ditanyakan bukan ototnya, malah yang ditanyakan fungsinya. Kayak misalkan yang ditunjuk ini kak otot hamstring terus ditanyakan fungsinya apa, atau musculus adductor magnus kah terus ditanyakan fungsinya. Terus siap nih kalian berarti untuk aduksi paha. Kemudian ditanya musculus gluteus medius kah minimus. Oke, berarti untuk rotasi medial. Kemudian ini untuk ditanya maximus berarti untuk ekstensi. Begitu-begitu Ji. Jadi kalian baca lagi ini teorinya, nanti kalau kuliah perhatikan baik-baik teorinya juga. Kalau saya di sini lebih menjelaskan ke ini sih, lebih ke praktikumnya supaya kalian bisa bedakan struktur. Ya, ada yang bertanyakan? Ada kemarin yang ikut anunya Dr. Asti penjelasannya, saya tidak ikut. Bagaimana yang bilang hari Senin bagaimana praktikumnya? Dia bilangnya Kak praktikumnya itu tidak ada lagi menjelaskan, jadi langsung responsi miologi inferior kedua. Oh iya, jadi begitu di. Oh iya, jadi nanti sisa respon di. Oh iya. Oke. Untuk bahannya nanti saya kirimkan. Ini buat Mi grupnya, saya kirimkan nanti bahannya. Atau kalau ada yang mau bertanya bisa lewat grup nanti. Oke, kalau enggak ada Mi, saya leave Mi. Iya Kak. Ini lagi mau bertanya. Oh iya, enggak ada jadi. Ya. Mungkin nanti baru bertanya Kak. Kalau setelah dibaca ulang Kak, karena masih belum ada yang kayak terbayang begitu di kepala Kak. Masih ini di. Apa yang menurutnya susah? Pokoknya banyak sekali. Kalau topo itu kalian pelajari dia dari mana? Belajar sistematis nah kayak arteri ini arteri subclavia terus nanti bercabang melanjutkan diri menjadi apa, melanjutkan diri di mana. Kalian belajarin saja kayak perlahan-lahan, sedikit hayati, kayak harus dihayati tuh kayak arteri dan ininya nervusnya. Terus letaknya arteri di mana, kayak misal tadi yang di flexus brachialis itu ada arteri aksilaris yang lewat di tengah-tengahnya itu. Nah, perhatikan strukturnya, dia lewat di tengah. Jadi nanti kalau penunjukan, ya bayangkan lagi gambar di atlas. Sering-sering lihat atlas lah. Oh iya. Itu Ji mungkin kalau ini. Nah, kalau enggak ada leave me ya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak. Ya.